Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah jarak jauh. Perkenalkan, saya Dr. Aji, spesialis obstetrik ginekologi dari Tegal ya, dari Kartina. Yang hari ini kita akan membahas tentang hiperemesis gravidarum ya. Jadi mual muntah pada kehamilan. Nanti yang presentasi berapa orang? Ada 4 orang, Dok. 4 orang. Sudah siap semuanya? Ya, silahkan presentasi, kemudian perkenalkan diri dulu. Yuk. Izin untuk memulai, Dokter. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter dan teman-teman. Kami dari Koas RSUD Kartina Tegal akan mempresentasikan mengenai hiperemesis gravidarum. Untuk definisinya, jadi hiperemesis gravidarum itu adalah sebuah kondisi muntah-muntah pada perempuan hamil yang dapat mengakibatkan penurunan berat badan, dehidrasi, alkalosis, dan hipokalemia yang terjadi pada awal kehamilan sampai umur kehamilan 20 minggu. Lalu untuk epidemiologinya, insiden ini bervariasi antara populasi dan diperkirakan terdapat predileksi etnis dan keturunan. Lalu untuk angka routin pada hiperemesis gravidarum ini berkisar antara 0,5 sampai 0,8%. Lalu mortalitas ini terjadi pada 60 sampai 80% primi gravida, dan untuk multigravida itu 40 sampai 60%, dan mempengaruhi lebih dari 50% kehamilan. Untuk klasifikasinya, secara klinis dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu tingkat 1 itu adanya muntah yang terus-menerus, lalu timbul intoleransi terhadap makanan dan minuman, berat badan menurun, nyeri epigastrium, lalu muntah pertama keluar makanan, lendir, dan sedikit cairan empedu, dan yang terakhir keluar darah. Nadi meningkat sampai 100 kali per menit, tekanan darah sistoliknya menurun. Lalu adanya mata cekung dan lidah kering, turgor kulitnya berkurang, dan urin sedikit tetapi masih normal. Untuk yang tingkat kedua, ini gejalanya lebih berat. Segala yang dimakan dan diminum itu dimuntahkan, adanya haus hebat, lalu subfebril, nadi cepat lebih dari 100 sampai 140 kali per menit. Untuk tekanan darah sistoliknya kurang dari 80 mm Hg, tampak apatis, kulit pucat dan lidah kotor, adanya bilirubin dalam urin, dan berat badannya cepat menurun. Lalu untuk yang tingkat ketiga, kondisi ini sangat jarang, lalu mulai ada terjadinya gangguan kesadaran dari delirium sampai koma, lalu untuk muntahnya itu berkurang atau berhenti, dan dapat terjadi ikterus, sianosis, nistagmus, gangguan jantung, bilirubin, dan proteinuria dalam urin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dokter. Izin melanjutkan, Dokter. Saya Putri Nur. Jadi untuk etiologinya sebenarnya penyebab pasti dari hiperemesis gravidarum ini masih belum jelas, tetapi ada beberapa penelitian yang mengatakan etiologinya ini dari hormonal, yaitu adanya peningkatan dari hormon human chorionic gonadotropin atau HCG, kemudian dari peningkatan dari hormon estrogen, kemudian peningkatan dari hormon progesteron, dan peningkatan dari hormon serotonin. Kemudian ada juga yang mengatakan etiologinya dari psikologis, yaitu di mana pada beberapa penelitian mengatakan kejadian psikologis ini akan memperpanjang durasi hiperemesis gravidarum, dan ditemukan korelasi antara tingkat keparahan muntah dengan ansietas, gangguan tidur, dan gangguan mood. Kemudian ada juga yang mengatakan etiologinya ini dari organik, yaitu masuknya villi choriolis ke sirkulasi maternal, kemudian perubahan metabolik akibat hamil, kemudian resistensi ibu yang menurun, kemudian adanya alergi, yaitu sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. Nah, untuk faktor risikonya yaitu ada riwayat hamil sebelumnya dengan hiperemesis gravidarum, kemudian berat badan yang berlebih, kemudian ada kehamilan ganda, kemudian ada primi gravida, dan yang terakhir ada penyakit tromboblastik, yaitu seperti mola hidatidosa. Nah, untuk patofisiologinya seperti tadi, etiologinya itu kan belum diketahui secara pasti. Nah, tetapi untuk patofisiologinya ini ada beberapa teori yang berkontribusi pada perkembangan proses penyakit ini, seperti adanya perubahan hormon, di mana pada hormon HCG ini dia meningkat selama trimester pertama, dan hormon HCG ini akan merangsang pusat muntah. Kemudian dari hormon estrogen dan
hormon estrogen ini juga ada dengan hormon progesteron, yaitu yang meningkat, di mana hormon estrogen dan progesteron ini menurunkan motilitas usus dan pengosongan lambung yang menyebabkan mual dan muntah. Juga menyebabkan perpindahan cairan yang bermanfaat untuk menurunkan keasaman lambung dan meningkatkan potensiasi pertumbuhan dari Helicobacter pylori. Kemudian ada perubahan dari sistem gastrointestinalnya, yaitu dikarenakan selama kehamilan ini terjadi peningkatan dari estrogen dan progesteron, yang dimana mengakibatkan sphincter esofagus bagian bawahnya mengalami relaksasi, yang menyebabkan terjadi peningkatan insiden dari gejala penyakit gastroesophageal reflux atau GERD, yang salah satu gejalanya itu adalah mual. Kemudian ada yang mengatakan ada dari genetika, yaitu di mana jadi kalau yang ada gastrointestinal ini dok, karena selama kehamilan ini terjadi peningkatan dari estrogen dan progesteron, di mana jadinya si sphincter esofagus bagian bawahnya mengalami relaksasi. Nah, karena sphincter esofagus yang mengalami relaksasi ini, dia menyebabkan jadi insiden penyakit gejala penyakit gastroesophageal refluxnya atau GERD-nya ini meningkat dok, yaitu salah satu gejala GERD ini adalah mual. Makanya pada ibu hamil ini bisa mengalami mual ini karena dari peningkatan estrogen dan progesteronnya dok, yang menyebabkan si sphincter esofagus ini dia relaksasi dok. Kemudian untuk genetikanya tadi di mana resiko mengalami hiperemesis gravidarum ini dia mengalami peningkatan yang telah dibuktikan pada wanita dengan anggota keluarga yang juga mengalami hiperemesis gravidarum. Dan ada juga 2 gen, yaitu GDF15 dan IGFBP7, yang dimana katanya ini berpotensi terkait dengan perkembangan hiperemesis gravidarum. Nah, dari patofisiologi tadi tersebut itu kan menyebabkan mual dan muntah. Nah, muntah sendiri itu merupakan suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, rangsangan, atau tegangan yang berlebihan pada usus. Nah, muntah sendiri merupakan refleks yang terintegrasi, yang kompleks, yang terdiri atas 3 komponen utama, yaitu adanya detektor muntah, kemudian mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Nah, rangsangan pada saluran cerna ini nanti dihantarkan melalui saraf vagus dan efferent simpatis menuju ke pusat muntahnya. Nah, pusat muntah juga bisa menerima rangsangan dari chemoreceptor trigger zone atau CTZ dan dari aparatus vestibular. Nah, pusat muntah sendiri itu berada pada dorsolateral daerah formasi reticularis dari medula oblongata. Nah, nanti pusat muntah ini juga tuh berdekatan dengan pusat pernafasan dan vasomotor, di mana nanti rangsangan efferent dari pusat muntah ini akan dihantarkan melalui saraf kranial, yaitu melalui saraf 5, 7, kemudian 10 dan 12 ke saluran cerna bagian atas, dan melalui saraf spinal ke diafragma, otot iga, dan otot abdomen. Di mana pada pasien yang mengalami muntah berlebih atau yang bisa disebut dengan hiperemesis gravidarum ini akan menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemaknya habis terpakai untuk keperluan energi, yaitu mengakibatkan terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna dan terjadilah ketosis. Kemudian pada pasien yang mengalami muntah yang berlebihan ini juga akan menyebabkan terjadinya dehidrasi yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan elektrolit, kemudian juga dapat mengakibatkan hemokonsentrasi yang menyebabkan aliran darah ke jaringannya berkurang. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan dok, saya Elvira. Untuk manifestasi klinis yang biasa dikeluhkan oleh pasien sendiri ada mual, muntah, lalu intoleransi terhadap makanan atau cairan. Jadi setiap dia memasukkan makanan atau cairan tuh biasa pasiennya akan memuntahkannya kembali. Lalu ada letargi, pasien juga kadang mengeluh pusing, lalu gelisah, dan ada perubahan mood. Untuk diagnosisnya sendiri, pertama akan diawali dengan anamnesis. Untuk anamnesisnya ini, di keluhan utama pasien biasanya akan mengeluhkan pasien ini muntah terus-menerus, terlebih lagi pada saat pagi hari. Lalu onsetnya ini perlu ditanyakan juga apakah muncul pada trimester awal atau berkelanjutan sampai ke trimester kedua, karena akan sangat berpengaruh pada diagnosis. Lalu perlu ditanyakan faktor memperberat dan atau memperingan. Biasanya faktor yang memperberatnya itu biasanya karena mencium suatu bau-bauan, karena respon dari saraf olfaktorisnya itu jadinya lebih peka pada wanita hamil. Setelah itu ditanyakan beberapa
pertanyaan dalam kuesioner Pregnancy Unique Quantification of Emesis. Lalu dinilai bila nilai skornya kurang dari 6, artinya hiperemesis yang ringan, 7-12 sedang, 13-15 berat. Untuk skornya atau kuesionernya sebagai berikut. Setelah itu menanyakan riwayat obstetri, yaitu HPHT-nya. Di HPHT ini kita tanyakan untuk menentukan usia kehamilannya. Lalu ditanyakan ini kehamilan yang keberapa, lalu ditanyakan riwayat sebelumnya apakah ada riwayat hiperemesis gravidarum karena bisa menjadi faktor risiko. Lalu ditanyakan pemakaian kontrasepsi. Pemakaian kontrasepsi yang bisa menjadi faktor risiko biasanya ada pemakaian kontrasepsi oral atau yang hormonal. Biasanya karena peningkatan estrogen yang naik. Lalu ditanyakan riwayat penyakit lain, misalnya gangguan gastrointestinal. Sebelum hamil apakah ada gangguan seperti GERD, yaitu ada rasa nyeri pada ulu hati atau tidak. Lalu untuk menyingkirkan diagnosis banding perlu ditanyakan yang tadi kelainan gastrointestinal, yaitu tanda-tanda adanya heartburn atau ada reflux dari makanan atau regurgitasi dari makanan. Lalu ditanyakan gejala lesi vestibuler atau gejala-gejala vertigo. Apakah pusing yang dirasakan itu, yang datang itu disertai dengan karena perubahan posisi atau tidak. Lalu pusing yang dirasakan itu seperti apa. Lalu untuk menyingkirkan gejala infeksi saluran kemih itu khususnya pada pyelonefritis, karena gejala pyelonefritis juga ada mual dan muntah secara berlebihan. Untuk menyingkirkan ISK ini ditanyakan apakah ada demam, lalu apakah ada tanda-tanda ISK seperti nyeri pada saat berkemih. Untuk pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan kesadaran dan tanda vital terlebih dahulu. Karena pada pasien dengan hiperemesis gravidarum tadi ada kekurangan cairan dan ada gangguan elektrolit sehingga mungkin dapat mengganggu status hemodinamik pasien. Lalu dinilai juga tanda-tanda dehidrasi pada pasien, apakah dehidrasinya ringan, sedang atau berat. Lalu dilakukan pemeriksaan status obstetri. Itu dilakukan pemeriksaan tinggi fundus. Biasanya ini untuk mengetahui apakah kehamilannya itu ganda atau tunggal, karena apabila kehamilan ganda ini biasanya akan meningkatkan resiko hiperemesis. Dehidrasinya bisa dinilai pada dehidrasi berat itu biasanya ada penurunan kesadaran, lalu matanya akan menjadi sangat cekung, lalu turgor kulitnya akan sangat menurun. Kalau dehidrasi yang sedang biasanya masih matanya cuma cekung biasa dan turgor kulitnya itu masih menurun tapi tidak separah yang dehidrasi berat. Lalu pada dehidrasi yang sedang ini yang paling khas adalah pasien merasa haus secara terus-menerus. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dipstik urin. Pada dipstik urin ini pada pasien dengan hiperemesis gravidarum akan didapatkan ketonuria. Selain itu, dari dipstik urin bisa juga untuk menyingkirkan diagnosis banding dari ISK tadi. Lalu dari pemeriksaan lab darah juga dilakukan, yaitu darah lengkap. Darah lengkap biasanya yang berubah adalah HB jika terjadi komplikasi anemia atau hemokonsentrasi tadi dengan tandanya hematokritnya meningkat. Lalu pemeriksaan gula darah sewaktu ini perlu dilakukan karena bisa saja terjadi hipoglikemi pada pasien karena tidak dapat nutrisi yang cukup. Lalu dilakukan juga pemeriksaan elektrolit untuk melihat apakah ada gangguan dari elektrolit, yaitu natrium, kalium, dan lain-lain. Lalu dilakukan analisa gas darah karena tadi muntah-muntah secara terus-menerus, asam atau asam lambungnya banyak keluar sehingga terjadi hipokloremia sehingga menyebabkan alkalosis metabolik. Lalu perlu diperiksa dari enzim hatinya juga, yaitu ALT dan AST atau SGOT dan SGPT-nya karena biasa pada hiperemesis gravidarum ini Opsin Muham ini nggak ada videonya ya, nggak keluar ya Opsin Muham. Ya nyalakan videonya ya. Terus lanjut. Pada gravidarum ini
biasanya didiagnosis bandingkan dengan sindrom HELLP yang pada preeklamsia dengan keluhan yang hampir mirip, yaitu mual muntah, tapi mual muntahnya itu bisa berlanjut sampai ke trimester yang berikutnya, yaitu trimester 2 atau trimester 3. Lalu diperiksa juga serum kreatinin dan serum ureum, ini untuk memeriksa fungsi ginjal pasien. Karena tadi ada kehilangan cairan, bisa jadi ada komplikasi gagal ginjal akut pada pasien. Lalu dilakukan USG juga untuk memeriksa kehamilan pasien, apakah kehamilannya ganda atau kehamilan tadi kelainan yang trophoblast atau molahidatidosa. Untuk diagnosis bandingnya ada infeksi saluran kemih, lebih khusus pada pyelonefritis, vertigo, dan gastroparesis. Untuk komplikasinya sendiri ada gagal ginjal akut karena tadi kekurangan cairan, lalu ruptur esofagus karena muntah yang terus-menerus. Jadi muntah ini kan sifatnya eksplosif, jadi bisa merusak sphincter, jadi terjadi ruptur esofagus. Lalu anemia defisiensi folat dan sphincter apa yang rusak? Karena yang muntahnya lower ya, terus. Karena tekanan dari muntahnya itu, Dok. Ya nanti aja dibahasnya. Terus lalu terjadi anemia defisiensi folat dan besi serta defisiensi vitamin K karena nutrisi yang masuk itu kurang. Lalu untuk komplikasi pada janin biasanya terjadi berat badan bayi yang lahir rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dok. Izin melanjutkan, nama saya Rizal. Untuk tata laksana dan hiperemesis sendiri ini, kalau misalnya dalam keadaan ringan, itu yang terpenting itu dari manajemen dietnya. Perubahan pola makan dapat dilakukan pada pasien sehingga hiperemesisnya dapat berkurang. Kemudian ada juga bisa pemberian ekstrak jahe dapat menurunkan dari hiperemesisnya. Kalau untuk farmakologinya itu dapat diberikan vitamin B6 ditambah doxilamin, difenhidramin, atau dimenhidrinat. Yang paling sering itu adalah kombinasi antara vitamin B6 dengan doxilamin. Kalau misalnya masih belum ada perbaikan, ini ada kemungkinan derajatnya itu menengah atau sudah parah. Kalau misalnya menengah itu dapat diberikan promethazine, chlorpheniramine, trimetobenzamid, chlorpromazine, metoclopramid, atau dansentron. Bisa salah satunya digunakan. Untuk pemberiannya bisa secara oral, rektal, atau parenteral. Kalau misalnya dalam keadaan parah, sehingga cairan ibunya itu udah mulai menurun, itu bisa diberikan hidrasi secara intravena, itu biasanya cairan kristaloid. Pemberiannya juga ini disertai dengan tiamin. Kemudian diberikan obat antiemetiknya itu secara parenteral. Apa kristaloidnya apa? Iya, Dok. Kristaloidnya apa? Ringer laktat, Dok. Ya, nanti dibahas. Terus? Iya, Dok. Untuk parenteralnya itu obat antiemetiknya itu secara parenteral itu metoclopramid, promethazine, atau ondansetron. Kalau misalnya muntahnya masih persisten, bisa bila diperlukan pemberian nutrisi ibunya itu diberikan secara parenteral. Jadi sebagian besar gejala untuk hiperemesis dengan gejala ringan dan sedang itu biasa berespon baik dengan antiemetik lini pertama. Untuk lini pertama itu yang tadi yaitu kombinasi doxilamin dan pyridoxine atau vitamin B6 tadi. Kemudian ondansetron itu lebih efektif daripada lini pertama tadi, namun ada efek samping, ini dapat menimbulkan interval kita yang memanjang dan sindrom serotonin pada ibunya. Bila tidak ada perbaikan, berikan cairan kristaloid secara intravena itu fungsinya adalah untuk mengkoreksi dari gejala dehidrasi, ketonemia, defisit elektrolit, ketidakseimbangan asam basa, dan hipokalemianya pada ibu. Kemudian tiamin yang tadi diberikan bersama dengan cairan kristaloid itu digunakan untuk mencegah ensefalopati Wernicke. Next. Berikut untuk obat-obatnya dan ada dosisnya. Jadi yang lini pertama ini tadi itu kombinasi antara doxilamin dan pyridoxine, bisa diberikan sebanyak hingga 4 kali dalam 1 hari. Biasa diberikan sebelum tidur. Kemudian untuk obat lainnya dapat diberikan pilihan seperti promethazine, prochlorperazine, ondansetron, atau metoclopramid.
Untuk edukasinya itu si ibu diminta untuk menghindari rokok, menghindari konsumsi alkohol, dan menghindari minuman yang mengandung kafein karena dapat merangsang gejala mual muntahnya tersebut. Kemudian diberikan juga multivitamin kepada ibunya, dan juga diet tinggi protein dan tinggi kalori karena ibunya akan sering muntah-muntah. Kemudian kalau perut kosong juga dapat menimbulkan gejala mual muntahnya tersebut, sehingga ibu disarankan untuk mengonsumsi camilan di antara makan pagi siang atau di antara makan siang dan malam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menunjukkan dok, untuk prognosisnya, jika pasien ditata laksana dengan baik, pada umumnya prognosisnya baik. Untuk penghentian kehamilan biasanya itu sangat jarang dilakukan, kecuali apabila kondisi ibunya ini sangat terancam, maka akan dilakukan penghentian kehamilan. Lalu untuk angka mortalitasnya sendiri tuh rendah. Biasanya hiperemesis gravidarum ini akan menghilang pada setelah trimester pertama. Sekian dok, terima kasih. Ya, terima kasih untuk presentasinya tentang hiperemesis gravidarum ini ya. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan dulu nggak dari hiperemesis gravidarum? Dari yang Tegal dulu. Ada nggak yang mau tanyakan? Nggak ada. Sekarang kalau saya tanya bedanya emesis dan hiperemesis apa bedanya? Coba di chat yang jadi apa dari Tegal, di chat coba ya, di chat. Saya pengen tahu siapa aja namanya dari Tegal ya. Coba apa bedanya emesis dan hiperemesis gravidarum? Emesis dan hiperemesis, coba apa bedanya apa coba? Elvira? Kalau emesis itu dok biasanya muntahnya tidak secara terus menerus. Lalu mungkin masih bisa masuk cairan atau makanan. Tapi pada kasus hiperemesis ini muntahnya terjadi secara terus menerus sehingga pasien ini tidak mampu menerima nutrisi maupun cairan dok. Emesis itu adalah fisiologis orang hamil mual-mual muntah-muntah tanpa ada gangguan. Nah, paham ya? Tanpa disertai gangguan hemodinamik. Jadi dia orang hamil mual-mual. Kalau hiperemesis mual muntah pada kehamilan dengan gangguan hemodinamik ringan, sedang sampai berat. Itu jawabannya. Bedanya di situ ya. Kalau saya lihat dari slide-nya kalian itu kurang mendalami tentang patofisiologinya. Sebenarnya kalau belajar masalah penyakit, ini kan penyakit sebenarnya. Harusnya belajar patofisiologinya dengan jelas. Kalau saya tanya misalnya ya ini ya, coba Rizal kan yang presentasi, kenapa harus diberikan kristaloid? Nah, itu Rizal jawabannya apa? Rizal. Ya dok, pemberian cairannya itu untuk mengkoreksi kelainan pada ibunya seperti dehidrasi, ketonemia, defisit elektrolit itu dok. Nah, sekarang kalau tanya, apakah kamu berikan RL, Rizal? Iya dok. Apakah kamu berikan RL? Bisa NaCl 0,9% dok. Normal salin. Gracia, setuju? Mungkin dok dapat dikombinasikan dengan glukosa juga dok, dan ACL. Perbandingannya berapa di Rasakti? 2:1 dok. Siapa yang 2? Yang glukosanya dok. Kenapa glukosanya harus 2? Lina Jia. Kenapa glukosanya harus 2? Karena tadi kan muntah terus menerus, terus ada terjadi ketosis, jadi harus dinormalkan dok. Putri, apa hubungannya ketosis dengan pemberian dextrose? Kan dia si Lina ngomong ketosis tuh, apa hubungannya emang ketosis dengan dextrose? Ya kan? Tiba-tiba si Lina ngomong ketosis sih. Apa hubungannya coba? Putri Nur. Soalnya kalau yang saya baca tuh dextrose buat bahan bakar selnya gitu dok. Jadi karena di sini kekurangan gula, makanya dikasih dextrose dok. Hubungannya sama ketosis tadi dia ngomong si Lina. Jadi pada saat yang hiperemesis gravidarum ini tuh dia bisa nyebabin
cadangan karbohidrat sama lemaknya habis dok. Nah jadinya nanti terjadi oksidasi lemaknya tuh nggak jadi sempurna, makanya bisa terjadi ketosis dok. Kenapa cadangan karbohidratnya bisa habis, Kuina? Kenapa bisa habis? Katanya si Putri Nur habis, sehingga diberikan dextrose biar tidak terjadi oksidasi lemak. Kok bisa habis, Kuina? Iya dokter, karena pada hiperemesis ini dia adanya muntah terus menerus, jadi nggak ada nutrisi atau karbo yang masuk dokter. Jadi kamu fokusnya di karbo. Iya dokter. Apa ada zat yang lain, Elsa, yang dibutuhkan selain karbo, Elsa, Dwi? Iya dokter. Apa yang dibutuhkan lagi? Lemak atau protein mungkin dok. Nah, berarti yang paling dibutuhkan apa, Juan? Lemak, protein, atau karbohidrat? Buat metabolisme, buat energi biasanya pakainya yang itu tadi dok, karbohidrat. Karbohidrat. Berarti kamu nggak setuju sama si Elsa? Tadi kan pertanyaan dokter yang fokusnya cuma buat karbohidrat, tapi sebenarnya kalau misalnya orang hiperemesis bisa kekurangan asupan makro maupun mikro karena kurangnya asupan makanan dok. Jadi bisa tadi baik pun protein, lemak ataupun karbohidrat berkurang, tapi sebenarnya saya buat yang hiperemesis ini kebutuhan energi kan biasanya dari karbohidrat, cuman karena kebutuhan utamanya dari karbohidrat, cuman karena karbohidratnya itu berkurang, makanya proses pembentukan energinya itu dipakai bahan dari yang lemak, makanya bisa timbul keton itu pada orang yang hiperemesis. Coba disambung dari Arkan. Dari Arkan coba disambung. Kenapa? Disambung dari yang Juan coba. Saya mau jawab dok, misalnya nutrisi yang lain karena muntah itu ibu hamil juga membutuhkan mikronutrisi dok. Kalau misalnya seperti besi gitu, kalau misalnya dimuntah-muntahin nanti besinya keluar, bisa jadi anemia defisiensi besi dok. Jadi besi dimuntah-muntahin gitu ya? Enggak dok, jadi kayak nggak akrab gitu terus nggak sengaja dimuntahin jadinya hilang dok besinya. Ya. Jadi kalau seperti ini kalian harus hafal namanya patofisiologi. Jadi bukan hafalan. Kalau saya lihat nih lompat-lompat berpikirnya. Padahal HEG itu adalah hal yang simple dan sederhana. Jadi kalau kalian lihat patofisiologinya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Nanti bisa saya tanya-tanyakan lagi. Sumber energi pertama itu apa sih? Sumber energi pertama yang gampang dioksidasi atau gampang dipecah itu apa? Lemak, karbohidrat, atau protein? Dian, Rizky? Karbohidrat ya. Karbohidrat. Nah, karbohidrat tuh masuknya lewat mana? Lewat dubur apa lewat mulut? Mulut kan, ini gampang. Berarti harus dimakan toh. Kalau dimakan, kamu harus tahu kalau orang hamil ada namanya hormon yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, namanya apa? Hormon yang dulu ada, sekarang tidak, sekarang dulu tidak ada, sekarang ada, apa namanya? Hormon apa pada kehamilan? Orang hamil pasti punya hormon ini. Hormon apa? Bedwina. Hormon apa? HCG dok. Beta HCG. Nah, beta HCG ini akan merangsang apa? Saraf parasimpatis. Parasimpatis yang terangsang itu efeknya ke Nah, kita hanya ngomong satu fokus aja ya ini ya. Ini saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya HEG itu banyak jalurnya. Tadi kan ada psikis dan lain sebagainya bla bla bla. Tapi intinya di parasimpatis. Kalau parasimpatisnya terangsang dengan adanya beta HCG, berarti semakin banyak beta HCG maka semakin teraktivasi parasimpatisnya. Otomatis hamil kembar atau PTG, penyakit trofoblast beta HCG-nya lebih tinggi nggak? Lebih tinggi, berarti aktivasi parasimpatis makin tinggi nggak? Makin tinggi. Nah, sekarang kamu harus belajar efek parasimpatis terhadap gastrointestinal. Yang pertama adalah di sphincter gastroesophageal. Yang kedua ada di pylorus. Yang ketiga ada di sphincter pylorus. Kalau kamu belajar tractus digestivus ya kayak gitu. Kan ada 5 sel kan di tractus digestivus di lambung, chief cell, parietal cell, sel D, ya toh macam-macam. Nah, di situ ada yang untuk parasimpatis. Tadi kan ada yang ngomong eksplosif meledak sehingga menyebabkan terbukanya sphincter gastroesophageal. Tadi yang bilang gitu siapa tadi ya yang bilang ya?
saya dok. Nah, kok bisa? Emang kau baca di mana itu, Non Elvira? Emang kamu tahu sphincter gastroesophageal itu sebenarnya secara anatomis terbentuk atau ada atau tidak? Dari awal sudah ada dok. Sphincter gastroesophageal itu tidak ada sifatnya, dia hanya seperti penonjolan gini. Jadi dia tuh sifatnya hanya relaksasi dan tidak paham. Jadi nggak ada yang meledak itu nggak ada, paham ya? Nah, ketika dia teraktivasi parasimpatis, maka dia akan relaksasi. Lambungnya akan kontraksi, sphincter pylorusnya akan kontraksi. Paham maksudnya nggak? Ada parasimpatis, logika nih ya. Sphincter gastroesophagealnya akan terbuka, relaksasi, it means lambungnya akan kontraksi, sphincter pylorusnya akan kontraksi. Berarti kira-kira makanan bisa masuk nggak ke lanjutannya? Berhentinya di mana berhentinya? Coba si Gina, berhentinya di mana berarti Gina? Di sphincter pylorus. Di manakah itu berarti organ apa? Antara lambung sama duodenum. Natasha, coba organ apa itu Natasha? Kalau pylorus ditutup, makanan akan stay di mana? Stopnya Natasha Nabilah. Wajahnya mana Natasha Nabilah? Nggak kelihatan wajahnya? Iya dok. Ya, akan stay di mana Natasha? Di gastro dok. Gester. Padahal karbohidrat kan tadi sumber energi utama, ya toh? Itu dicerna di mana? Dicerna di mana? Afrida. Di duodenum dok. Duodenum itu setelah pylorus atau sebelum pylorus? Setelah pylorus dok. Berarti makanan harus melewati pylorus nggak? Iya dok, harus melewati. Nah tadi pylorusnya terbuka apa tertutup? Tertutup. Berarti sampai ke duodenum nggak? Belum sampai. Berarti di metabolisme nggak? Enggak di metabolisme. Nah itu pemikiran pertama. Padahal karbohidrat pada makanan itu dalam bentuk apa? Poli, mono, di yang mana Afrida? Polisakarida. Apa? Karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Betul. Nah kalau diserap oleh tubuh dalam bentuk apa? Monosakarida. Nah kalau pada lambung posisinya apa? Lambung hanya ada enzim peptin. Posisinya apa? Posisinya si karbohidrat posisinya apa? Posisinya tetap polisakarida. Dina, setuju nggak Dina? Bentuknya masih polisakarida, setuju nggak? Mau Lydia? Dia dok, bukan Dina dok. Dia, apa dia? Setuju dok. Setuju? Nah, Nek kamu belajar semester 1, karbohidrat, makanan, nasi, tempe, tahu, itu di mulut ada namanya enzim apa? Iya dok. Enzim apa yang ada di mulut? Ada enzim amilase dok. Merubah apa amilase? Dalam bentuk liur dok. Muhammad Ilyas, sebelahnya. Merubah apa? Merubah apa Ilyas? Hah? Ini pelajaran semester 1 nih. Saya udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Muhammad Ilyas? Memecah jadi disakarida bukan? Iya betul sekali. Jadi polisakarida jadi disakarida. Makanya kan harus dikunyah dulu makanan. Tetapi mentok di lambung dia mentok aja, tidak ada penyerapan karena penyerapannya dalam bentuk monosakarida. Betul ya? Betul ini? Jelas itu? Jelas? Sehingga kalau terjadi seperti itu, maka tidak diserap. Otomatis kalau mau diserap, dia harus dalam bentuk monosakarida kan, masuk ke duodenum. Ada namanya enzim Bruce Bader, masih ingat? Maltase, laktase, sukrase, masih ingat? Merubah disakarida menjadi monosakarida. Monosakarida itu apa? Glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah itu baru diserap oleh tubuh, masuk ke sickle Krebs, 36 ATP, energi, orangnya nggak apa-apa. Paham ya itu ya? Itu jadi orangnya sehat. Nah sekarang kalau ternyata tidak terjadi penyerapan dari si glukosa tadi, apa yang terjadi? Tubuh akan melakukan sistem aktivasi glikogenolysis. Berarti apa yang dipecah? Glikogen menjadi glukosa. Nanti glukosa masuknya jalur Embeden-Meyerhof, masih ingat nggak kamu? Glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, 1,2 bifosfoglycerat, 2,3 bifosfoglycerat menjadi
Postphenol pirufat dekarboksilasi asetil koenzim A menjadi siklus Krebs. Masih ingat itu nggak kalian? Masih ingat itu? Harusnya masih ingat. Orang saya udah berpuluh tahun, kalian kan masih 4 tahun 5 tahun yang lalu toh. Karena dia tidak bisa masuk glukosanya 6-fosfat, maka glikogen dipecah. Glikogen di mana? Di hepar. Nah, kalau glikogen dipecah terus di hepar, masuknya glikogen itu masuk ke glukosa 6-fosfat, itu jalurnya irreversible, sehingga dia bebannya hati akan bagaimana? Bebannya hati akan gimana? Meningkat. Berarti kalau kamu cek enzim, namanya enzim apa yang meningkat? Nah, itu berarti kamu sudah masuk ke tahap pasien ini menggunakan glikogen. Ngerti nggak? Sudah tahap 2. Berarti derajat 2. Paham ya? Jadi kalau ada SGO-TSG meningkat, wah ini orang udah pakai glikogen nih. Kamu harus memberikan apa berarti? Gracia, memberikan apa? Glukosa. Dextrose namanya infusnya. Jadi kalau kamu berikan RL, ya orangnya nggak bisa Wong problemnya bukan di situ, paham ya? Kalau kamu berikan D5 dextrose, otomatis kamu memberikan glukosa posisi monosakarida, cair masuk langsung dicerna, sehingga dia tidak menggunakan glikogen lagi. Glikogen. Masalahnya kalau pembentukan glikogen dia prosesnya anaerobik kan. Anaerobik, ada asam laktat, karena dari postphenol pirufat ke pirufat ada namanya itu ada namanya apa? Jalur intermediate pembentukan asam laktat. Itu kalau anaerobik, sehingga semakin banyak glikogen dipakai, makin banyak asam laktat, otomatis dia lebih asam, seperti itu loh. Sehingga nanti kamu akan, kalau udah sampai asamnya tinggi, berarti nanti masuknya ke asidosis metabolik. Grade berapa itu berarti? Grade berapa berarti? Di Rasakti HEG grade berapa? 3 ya dok? Iya, tangan saya udah 3 dari tadi. Iya kan? Grade 3. Oh, dia udah asidosis metabolik ini. Kamu berinya bignat, natrium bikarbonat. Kenapa? Kamu harus hafal namanya rumus keseimbangan asam basa. CO2 H2O, CO2 tambah H2O menjadi apa? H2O CO3 terlepas menjadi apa? H plus HCO3 minus. Masih ingat itu? Keseimbangan asam basa, kiri punya respiratorik, kanan punya metabolik. Tahu ya kamu itu ya? Udah belajar kan itu? Nah, kalau sudah masuk ke itu, berarti kamu harus memberikannya bignat untuk menjadi H2CO3, sehingga dia tidak asidosis lagi. Kalau asidosis lagi menyebabkan apa? Apoptosis sel. Grade berapa itu? Berarti Juan? Oke, tinggal. Ini tangan saya juga 3. Jelas ya itu ya? Itu baru dari glikogen. Ternyata kamu tidak tahu patofisiologinya. Oh, ini baru pembentukan baru pakai glikogen nih, santai aja, kasih RL aja kayak si tadi siapa? Rizal ya. Kamu ngasihnya RL kan? Oh, nih RL aja lah, nggak usah pakai D5 karena kamu tidak mengambil pengetahuan itu. Kamu berikan RL terus, dia udah pakai glikogen. Glikogen habis, SGO-TSG meningkat, siapa yang dipakai lagi? Rizal. Siapa yang dipakai lagi? Lemak dalam bentuk triasil gliserol. Masih ingat ya, cadangan lemak kan triasil gliserol, CH3. Nanti kalau itu teraktivasi, enzim lipase memecah 1 dan 3, 1,3 di asil gliserol, terus nomor 3-nya dipecah 2 monoasil gliserol, isomerase monoasil gliserol. Nah, gliserol dan free fatty acid kalau dipakai terus menjadi apa? Benda ada namanya jalur oksidatifnya, apa namanya? Masuk ke beta oksidasi. Tiap triasil gliserol dipecah menjadi free fatty acid dan gliserol kan. Gliserol kalau masuk beta oksidasi menjadi apa? Produk sampingannya apa? Keton, betul. Keton. Jadi kalau orangnya sudah bau keton, di kamu cium mulutnya bau keton, berarti stadium berapa, Afrida? Stadium 3. Orangnya pasti kurus atau gendut? Kurus dok. Kenapa kurus? Karena lemaknya sudah banyak yang digunakan. Sip. Itu namanya berpikir tidak menghafal, paham ya? Hafal itu, maka kamu bisa penanganannya. Ini baru sedikit ya, sedikit patofisiologi yang kalian pelajari dari hanya HEG. Jelas ya? Berarti ujung-ujungnya yang kamu, kenapa pertanyaan? Kenapa harus 2:1? Berarti apa? Jawabannya adalah apa? Quina. Kenapa harus 2:1? Berarti kenapa? Dengan semua penjelasan ini, Iya dokter. berarti Karena tadi glikogennya sudah terpakai. glikogen. Apakah Derry setuju? Enggak setuju dok. Kenapa nggak setuju Derry? Karena 2:1 ini dok, untuk mencegah pemakaian glikogen dok. Sehingga yang 2 itu sopo, yang 2 itu? Yang 2-nya
keduanya glukosa tadi dok. Berarti lebih dibutuhkan apa pada kasus ini? Lebih mending glukosa karena tadi ini dok keluar semua belum dicerna di usus. Betul. Bukan glikogen ya Kuina ya. Jadi glukosa beda ya. Glikogen dan glukosa itu berbeda. Glikogen itu cadangan karbohidrat di hepar. Nek glukosa itu ya yang kita makan, kemudian dicerna dan menjadi monosakarid, diambil enzim Bruce Bader, GLUT1 sampai GLUT5. Masih ingat itu di patofisiologi Guyton, kamu baca nanti GLUT1 sampai GLUT5 masuk. Nah, itulah yang nanti masuk ke jalur Embeden-Meyerhof atau bahasanya glikolisis. Jadi ada yang bekerja glikolisis, glikogenolisis sama gluconeogenesis. Itu untuk yang lemak. Yang lemak nanti masuknya gluconeogenesis atau pembentukan senyawa karbohidrat bukan dari senyawa karbohidratnya. Jadi bisa dari lemak, protein itu namanya gluconeogenesis. Berarti kalau lemak masuknya gluconeogenesis. Gitu ya. Untuk penanganan berarti sudah jelas kan. First line-nya ya cukup kasih cairan dan kemudian juga kasih D5. Kemudian itu untuk menghilangkan mual muntahnya berarti kamu berikan apa dong? Tadi yang utama tadi siapa? Yang bikin masalah tadi siapa? Tadi yang ujung-ujungnya bikin si karbohidrat nggak masuk tuh siapa? Muhammad Ilya. Siapa? Iya dok. Siapa yang bikin nggak masuk karbohidrat tuh siapa tadi? Ini penanganannya nih jadinya. HCG kan? Kalau HCG, Hormon HCG yang merasa parah. kalau HCG mau dihilangkan berarti harus gimana kan? Elvira? Kalau HCG-nya yang mau dihilangkan harus terminasi. Ya iyalah ya. Berarti kamu mau menggugurkan pasien itu no. Jangan Pripin Muhammad Ilyas. Apa yang harus dilakukan Elvira sebagai kepala grupnya? Inhibisi aktif dari parasimpatisnya tadi dok. Betul sekali. Berarti menggunakan obat-obatan yang mengurangi efek daripada aktivasi parasimpatis. Yang pertama, yang kedua, memberikan perasaan orang itu nyaman dengan memberikan anti untuk peptik. Jadi untuk parasimpatis kan juga meningkatkan asam lambung. Kamu ketakutan kan asam lambung meningkat toh. Itu juga dihilangkan sehingga orang secara lebih nyaman. Pemberian obat-obatan yang anti tukak itu diberikan. Kemudian setelah itu semua reda, bagus, kamu rehidrasi cairan. Ada tidaknya dehidrasi? Ada tidaknya tanda-tanda yang dibutuhkan? Berarti kan energi di sini berarti 2:1 tadi ya Rizal ya. Udah jelas ya Rizal ya? Udah paham sekarang kamu Rizal? Paham dok. Ya wes kalau paham gitu. Mungkin dah sekilas gitu aja ya. Sudah jam 2 ini. Gitu, ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Elvira? Untuk sekarang ini cukup dok. Ya sudah, semoga nanti ujiannya lancar ya. Yang mesti kita keluarkan dari yang kita diskusikan. Jadi belajar ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya sudah kalau gitu kita akhiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ya.